Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archibandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini ada pertanyaan yang dikirimkan melalui pesan suara dari saudara Andreas Daplat, orang Papua tapi yang tinggal di Manado. Coba ini pertanyaannya saya bunyikan di sini. Salam, selamat malam Romo. Maaf mengganggu. Ini saya mau Yesus pasal 17 ayat 24 sampai dengan 27 tentang teks Yesus membayar bea untuk bait Allah. Jadi teks ini saya baca tapi belum mengerti tentang apa artinya dari teks ini. Romo tolong jelaskan untuk saya. Terima kasih Romoku. Terima kasih. Pertanyaan dari saudara Andreas Dapla adalah, apa makna daripada membayar pajak, membayar bea di bait Allah yang terdapat di dalam Matius pasal 17 ayat 24 sampai 27. Tolong bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dan dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi, bebaskanlah rakyatnya. Tetapi, supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Terima kasih. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, Kapernaum itu terletak di Galilea, di tepi danau Tiberias, danau Galilea yang di bawah bukit yang menuju ke Nazaret, ya. Dan itu adalah merupakan tempat pusat Yesus memulai pelayanannya, ya. Datanglah pemungut bea bait Allah. Apa ini pemungut bea bait Allah ini? Dikatakan di dalam Keluaran pasal 30 ayat 13. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah sikal ditambah menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gram beratnya. Setengah sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Oke. Terus pasal 38 ayat 26. Keluaran 38 ayat 26. Sebeka seorang, yaitu setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus, untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar, yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 603.550 orang. Jadi di sini, di dalam ayat ini dijelaskan. Coba mulai pasal Keluaran 30, mulai kita baca ayat yang ke-10 deh. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa. Pembawa pendamaian haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel. Mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel. Jadi ini berbicara tentang persembahan khusus. Terus Tuhan berfirman kepada Musa, "Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus." Jadi ada pajak, ya, bea yang harus dibayarkan kepada Allah, yang diserahkan ke bait Allah setiap tahun. Atau kalau orang memang mau bersembahyang di sana juga harus memberikan semacam bea yang jumlahnya adalah
setengah sikal, atau menurut uang hitungannya lain adalah 2 dirham. 2 dirham itu adalah setengah sikal. Itu yang harus dilakukan. Nah, waktu itu ada orang, kelihatannya ada utusan dari Yerusalem untuk meminta bea ini, memungut bea ini kepada semua orang Israel, bea untuk Bait Allah ini. Dan sampailah mereka juga ke Kapernaum bertemu dengan Petrus. Lalu bertanya kepada Petrus, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Yaitu bea Bait Allah yang ditetapkan oleh kitab suci tadi. 2 dirham itu adalah setengah shikal, ya, kalau uang kunonya. Jawabnya, memang membayar. Ya, sebagai orang Israel dewasa laki-laki, ya memang harus membayar itu, ya. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan. Nah, Yesus sudah tahu, ya, seperti di dalam kasus-kasus lain, Yesus mengetahui sebelum sesuatu terjadi. Jauh-jauh sebelum terjadi, Yesus sudah mengetahui. Dalam hal ini juga, Yesus, apakah pendapatmu, Simon? Langsung Simon Petrus ditanya, dari siapakah raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Saya lihat coba dalam bahasa aslinya. Rakyat ini apa kata yang digunakan? Matius pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-25. Tisi zoki Simon, apa pikirmu ya Simon? Ivasinis tisgis, raja-raja dunia, apotinon lambanusin teli i kinson. Dari siapa dia mendapatkan uang pajak atau bea, ya. Apoton ion aftun i apoton alotrion, dari anak-anaknya ataukah dari orang-orang asing. Jadi bukan rakyat, anak yang dipakai. Terus mengapa ini penting? Karena ini nanti terkait dengan makna teologis di sini. Epipondas the apoton alutrion, maka dia menjawab, dari orang-orang asing. Epi afto Yesus, berkatalah Yesus padanya, arage. Jadi kalau begitu, eleftheri isidii, bebaslah anak-anak itu. Jadi kalau dalam politik dan sipil, raja itu adalah mendapatkan pajak dan mendapatkan beanya dari orang-orang asing. Bukan dari anak-anaknya. Anak-anaknya tidak ditarik pajak oleh raja. Nah, di sini Yesus menyatakan dirinya sebagai anak. Sebagai anak Allah. Dan orang-orang yang percaya diangkat menjadi anak-anak Allah. Berarti kalau gitu mengikuti hukum dunia, raja dunia, tentunya sebagai anak dia tidak akan membayar pajak. Dia tidak akan membayar bea. Makanya dikatakan, saya baca lagi di sini. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari anak-anaknya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus padanya, jadi bebaslah anak-anak itu. Nah, kalau pajak itu diberikan kepada Allah di Bait Allah, yang Allah itu adalah Bapa. Dan Yesus dan para muridnya itu Yesus adalah sebagai anak Allah karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Maka sebagai anak, dia tidak akan membayar bea dan pajak kepada bapaknya yang adalah Allah. Demikian juga para muridnya yang diangkat menjadi anak-anak Allah juga seharusnya tidak membayar pajak itu. Ya kan? Makanya dikatakan, jadi bebaslah anak-anaknya.
Tetapi supaya kita jangan menjadi sandungan bagi mereka. Artinya memang seharusnya sebagai anak-anak Allah mereka tidak membayar kepada Bapa, membayar untuk biaya bait Allah ini. Maka dikatakan anak itu bebas, tetapi dia tidak menjadi batu sandungan bagi mereka kalau dia tidak membayar. Lah berarti memang menyatakan sebagai anak ya tidak bayar, tapi jangan jadi sandungan orang lain. Ya, karena mereka masih hidup dalam masyarakat dengan hukum-hukumnya tertentu. Maka dikatakan, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Kelihatannya Yesus tidak bawa uang waktu itu. Tidak ada uang 2 dirham maupun Petrus atau para rasul yang lain untuk dibayarkan kepada pemungut beasiswa itu. Maka di sini dia menunjukkan sesuatu bagaimana mendapat uangnya itu. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah pada mereka, bagiku dan bagimu juga. Karena masing-masing orang mendapatkan 2 dirham kan. Nah, di sini Yesus membuat mukjizat. Dengan demikian secara pribadi Yesus tidak bayar karena uangnya bukan uangnya sendiri. Uangnya itu adalah uang mujizat yang diketemukan di mulut ikan. Nah, dengan mendapatkan uang mujizat dengan mulut ikan ini, dia tidak melanggar hukum aturan sosial, aturan keagamaan yang ada. Jadi dia tetap bebas tidak membayar, tapi pada yang bersamaan dia menunjukkan sikapnya untuk tidak melanggar hukum. Jadi inilah makna daripada Yesus tidak membayar pajak, karena dia adalah anak Allah. Sebab yang membayar pajak kepada sang raja itu hanyalah orang-orang luar, bukan anak-anak. Nah, sebagai anak, Petrus dan Yesus sebagai anak Allah dalam artian firman yang jadi manusia, Petrus sebagai anak karena percaya Yesus diangkat jadi anak-anak, maka mereka tidak membayar. Oleh karena itu mereka tidak mengeluarkan uangnya sendiri. Tetapi supaya tidak menjadi sandungan, mereka mendapatkan uang dengan cara lain, yaitu dengan cara mukjizat, di mana uang itu didapatkan dari mulut ikan supaya bisa dibayarkan. Dengan demikian mereka tidak menjadi sandungan bagi orang. Demikianlah kita. Meskipun jikalau seandainya kita di satu tempat ada undang-undang yang seharusnya secara iman kita tidak harus melakukan itu, tetapi bagi untuk tidak menjadi sandungan bagi orang lain, kita juga masih tetap mengikuti aturan selama kita dalam dunia ini, sejauh itu tidak melanggar iman. Nah, kalau melanggar iman gimana dari Romo? Ya, kita harus rela menjadi martir. Kalau memang betul-betul melanggar iman, seperti Daniel kan disuruh menyembah berhala, tidak mau, ya dia rela menjadi martir, masuk ke dalam api. Berarti kita harus siap dalam segala waktu untuk menunjukkan loyalitas kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, lebih daripada ketaatan kepada manusia jika hukumnya manusia itu bertabrakan dengan kehendak Allah yang harus kita lakukan. Kehendak Allah yang harus kita taati. Itulah yang dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 4, kita baca ayat 18 sampai 20. 18 sampai 20. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka maksudnya ini Petrus dan Yohanes ya, di hadapan para tua-tua Yahudi. Terus mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Nah, mungkinkah para rasul berhenti mulutnya melalui mendengar kata-kata para pemimpin agama ini dengan tidak memberitakan nama Yesus? Ya, tidak mungkin. Dalam hal ini, maka jawabnya, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Nah, itu ketika ada undang-undang diberikan atau aturan diberikan yang bertentangan dengan hukum kita, ya, atau umpamanya kita mau merayakan Natal dilarang, padahal tidak ada hukum seperti itu dan kita sebagai warga Indonesia bebas untuk melakukan ibadah di mana saja, ya kita harus melakukan perlawanan bukan dalam arti perperangan, ya lapor ke polisi. Nah, kita usahakan bagaimana orang-orang yang demikian itu supaya disadarkan bahwa kefanatikan semacam itu, ketidaktoleransian semacam itu tidak ada tempatnya di Indonesia, di negara ini. Karena negara menjamin
setiap pemeluk agama dan melakukan ibadahnya, kan gitu. Nah, kalau begitu ya kita jangan mau ditekan, sebab itu hak kita juga sebagai bangsa Indonesia. Salah satunya ya, di bawah hukum, hak kita untuk dapat melakukan ibadah gitu kan. Makanya ini yang dilakukan oleh Petrus ayat 19 dan Yohanes ayat 19, baca. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Terus? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Tidak mungkin, dia ada sesuatu yang tidak mungkin. Hukum itu secara iman. Jadi dia harus berani berdiri dan dianiaya ketika yang menurut hukum bikinan manusia tidak mungkin, tetapi itu yang diperintahkan Allah. Kita harus berpihak pada perintahnya Allah. Gitu ya. Nah, demikianlah yang dilakukan oleh Petrus dan Yesus. Dia tidak mungkin untuk membayar karena mereka itu anak, tetapi supaya dia tetap menunjukkan bahwa mereka adalah sebagai warga negara yang baik, warga masyarakat yang baik, maka meskipun secara pribadi tidak mengeluarkan uangnya, mereka memberikan uang yang berasal dari mujizat itu untuk diberikan kepada pemungut bea bait Allah itu. Begitu Andreas yang dapat Romo jawab. Kiranya Tuhan berkati. Shalom. Sama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.